Oh, bagus Untuk sekali ini target portfolionya. finansial saya, Dengan siapa? halo, nama saya Adi. Thank you Ari. banget buat opportunity-nya sebelumnya. Adi. Adi. Oke. Ya, saya 36 tahun, sudah Ya. menikah tapi kami belum mempunyai anak. Sekarang saya bekerja di Kanada di service center untuk perbaikan household appliances. Oke. Untuk penghasilan bulanan setelah potong pajak dan lain-lain ya total di sekitar kalau dirupiahkan sekitar 80 juta plus Ya. tergantung kurs, kita anggap saja 80 juta. Untuk expenses bulanan di angka 20 juta karena posisi istri juga actively work, jadi kita berbagi cost, jadi ada beberapa cost yang istri handle, ada beberapa cost Ya. yang saya handle, jadi cost bulanannya yang saya spend dari gaji saya cukup kecil. Untuk saving rate berarti di angka sekitar 60 jutaan per bulan. Total aset liquid sekarang di 1,5 miliar. Saya bagi menjadi beberapa pos, di mana 614 juta itu di ETF US. By the way, saya mau shout out dulu untuk Bro Tim dan Bro Kakak karena saya nonton live streaming sebelumnya di 2 atau 3 tahun ke belakang tentang konsep 5 factor modelnya Eugene Fama yang Bro Tim sempat jelasin dan saya aplikasikan itu. Jadi dari 614 juta ini saya pecah lagi jadi VTI 42%, VEA 24%, VWO 12%, Ya. AFUF 14% dan AVDV 8%. Oke. Lalu 15%, 230 juta di BTC, 356 juta di gold, dan 334 juta di cash equivalent. Saya bagi lagi dari jadi USDT dan ETF SGOV. Ya. Quick questions, apakah SGOV itu bisa saya klaim sebagai cash equivalent juga? Sorry, apa pertanyaannya? SGOV apa bisa dianggap sebagai cash? SGOV. Oh, bisa. Kamu di Kanada ya? Iya. Tapi brokerage berarti brokerage US kan? Iya, betul. Oh, bisa. Masuk kok itu sama aja kayak kamu beli treasury 3 bulan. Oke. Lalu plan portfolio saya adalah secara garis besar saya rancang 40% itu untuk global equity yang saya bagi tadi jadi beberapa ETF, lalu 15% di BTC, 25% di gold, dan 20% di cash. Oh, bagus Untuk sekali ini target portfolio. finansial saya $1 juta dalam 10 tahun ke depan. Dan main question-nya adalah apakah dengan susunan portfolio seperti ini, dengan saving rate dan pendapatan saya yang kita anggap saja sama untuk 10 tahun ke depan, lalu saya punya ekspektasi growth 15% per tahun, apakah itu too much, berlebihan? Kalau gini, lalu apakah ini bisa beat S&P 500 atau enggak dalam kurun waktu kayak 10 tahun misalnya? Oke. Jadi kamu mau targetnya $1 juta ya? Yap. Oke, kamu 80 juta pendapatan. Itu target jangka panjang atau gimana? Saat ini saya masih target ke 10 tahun ke depan sih, belum panjang banget sampai 20 atau 30 tahun ke depan. Kalau kamu lihat secara ini, kalau dari pengeluaran kamu sekarang kan sebenarnya target financial freedom kamu 6 miliar ya, bukan 18 miliar ya. Kamu 3 kali kan, kamu kali 3 ya berarti ya? Yap, betul. Kalau 6 miliar itu dengan 60 juta, kita estimasi return 10% per tahun ini sekitar kamu bisa dapat dalam waktu 5 sampai 6 tahun ya. Ya. Berarti kalau kamu kali 3 sekitar returnnya kamu 10% lah pakainya. Kalau kamu kan global equity kamu pakai 5 factor modelnya Eugene Fama kan. Itu kalau average-nya ya, kalau data yang gue backtest terakhir itu di 9,8% sebenarnya. Real return-nya itu 9,8%. Jadi kita ngomong di 10%. Kamu bisa dapat dalam waktu mungkin 14 tahun ini. Itu 1 juta USD. Ya, kamu antara sebalik lagi ya. Jadi kuncinya gini. Ini sangat advance, Bro. Yang dia melakukan diversifikasi global equity-nya, mau ada dari US, ada small cap value, dan udah rapih banget lah. Kamu punya juga cash kamu tuh di tempat paling efisien di US Treasury ya.
kamu punya gold, kamu punya Bitcoin. Ya, kalau dari portfolio udah nggak ada yang kita otak-atik nih. Ya. Tuh. Ini udah sempurna. Portfolio kamu sempurna. Udah bisa jadi hedge fund manager ini. Iya. udah siap ini. Tapi pertanyaannya adalah, balik lagi gini. Portfolio itu cuma bisa diotak-atik sampai diefisiensikan sampai segini ada mentoknya. Gitu. Karena return tuh bukan sesuatu yang kita bisa kontrol. R-nya nggak bisa kita kontrol. Ya ada World War III juga paling berubah returnnya. Betul. Ya, jadi yang kamu bisa lakukan adalah ningkatin pendapatan dulu. Ini gimana cara naik? Kalau kita cuma base case pakai case gini kamu, kita bisa jawab langsung 14 tahun gitu loh angkanya. Iya, plus sebenarnya kalau dari komposisi dia 15% setahun harusnya udah dapat sih ya dengan kayak rate pertumbuhan aset yang jadi komposisi. Cuman ya itu tadi kayak dari 80 juta, 60 juta save bisa ditingkatin nggak, di enhance nggak dari kayak kamu punya another skill mungkin yang mana apakah masih punya waktu dan memungkinkan nggak buat kayak ngerjain hal yang lain? Kalau saya jawab nggak punya waktu, kemarin kan di live terakhir juga sudah ada disinggungkan bahwa kalau nggak punya waktu ya, kalau lu Jensen uang baru gue percaya. Oh iya, betul. Harusnya masih ada waktu kan. Masih bisa kalau kita mau disisihkan. Kamu punya keep in something in mind nggak yang mau di explore buat kayak another side income? Untuk saat ini sih belum ada terpikir karena saya sebelumnya udah coba bisnis tapi fail kan, jadi untuk coba bisnis apa sebelumnya? Masih belum. F&B. F&B di Kanada juga? Ya di Indonesia. Oh di Indonesia. F&B-nya apa? Yang operasiin siapa di sini? Maksudnya udah gagal bisnis F&B udah tutup. Operatornya siapa dulu di sini? Saya sendiri sama teman-teman. Oh sebelum ke Kanada berarti? Sebelum. Okay. Jadi setelah dapat pengalaman experience itu, jadi saya belum punya nyali lagi untuk starting. Gagalnya kenapa dulu? Gagalnya waktu itu banyak sih ya. Mungkin baru lulus kuliah kita masih. Oh udah lama sekali ya ini berarti ya? Udah bertahun-tahun lalu. Lama sekali. Ya, Oke. Ya. Kalau dari skill yang sekarang kamu kan berarti di service center di home appliances ya? Nah itu ada yang bisa kamu translate nggak skill dari situ untuk ngerjain sesuatu? Paling saya ambil freelance mungkin untuk digital marketing. Nah itu bisa dikerjain tuh freelance untuk apa? Digital marketing. Kalau emang ada waktunya kamu harusnya bisa spending waktu di sana gitu untuk cari gimana caranya. Karena gamenya tuh kalau secara investasi punya kamu udah nggak bisa diotak-atik gimana gitu. Itu udah efisien. Udah prudent lah ya. Kamu udah prudent gitu. Cuman penghasilannya kan yang ibaratnya sebenarnya kurang karena kamu savings rate kamu udah besar sekali ke pengeluaran kamu. Pengeluaran kamu udah bagus banget, pendapatan kamu tinggal ditingkatin, kamu investasi dengan cara yang sama, 14 tahun bisa jadi lebih pendapatan double kecil. Bisa jadi 7 tahun tuh. Iya, kalau pendapatan kamu double 7 tahun gitu. Kamu nyampe $1 juta. Kalau saya ada pertanyaan lanjutan lagi dari respon tadi. Karena sekarang kan saya masih di tahap akumulasi ya, di mana saving rate saya di sini lebih tinggi dari growth. Kapan sebaiknya saya melakukan rebalancing? Rebalancing untuk apa? Portfolionya. Semisal kayak di tahun lalu kan gold naik dari 3.000%. Oh, gini. Kamu kan udah punya mandatnya. Kamu udah tulis investment mandate loh itu. Jadi 40% mau di global equity, 15% mau di Bitcoin, 25% di gold, 20. Ketika misalnya gold naik 25, naik ke 3 dan 25 naik ke 30, kamu jual goldnya, ngerti nggak? Untuk balance yang lain. Kamu ikutin mandat yang kamu udah tulis, ini bagus ini. Betul, tapi kan saving rate saya pada saat ini kan lebih dominan daripada growth-nya. Jadi ketika misalnya ada, taruhlah di bulan ini BTC naik 10%, lalu di bulan ini saya ada saving rate yang saya tumpahin lagi ke portfolio saya sekitar 60. Oh gini, portfolio kamu kayak kamu lihatnya kayak ember. Kamu jangan lihatnya gitu. Kamu lihatnya ember. Misalnya ada ember nih kan. Kamu berarti kan gini kan. Kamu punya ini global equity ya. Kamu punya global equity, ini kamu punya US Treasury, ini kamu punya Bitcoin. Iya. Kamu punya gold kan. Nah ini kan kamu ada persenan nih, 40% kan. Kamu jangan langsung dibagi yang sesuai persenan kamu, tapi kamu lihat mana yang lagi turun dari persenannya. Ngerti nggak? Kalau Oke. ya,
Kalau sekarang yang lagi turun harusnya Bitcoin kan? Ya, betul. Berarti misalnya dia cut ke 12,5% nih. Kamu isi dia buat naik ke 15%. Gini caranya. Dari tabungan kamu. Kak, Jadi kamu harus ketika ada jaga. yang Nah, naik tapi pun ini berarti kapan kita kamu langsung hitungnya? sell. Kamu hitungnya itu setiap quarterly aja, rebalance jangan tiap bulan, quarterly. Kalau kamu benar-benar nggak tahu taruhnya di mana, semuanya taruh di S-Gov aja. Kamu taruh di S-Gov semua. 60 juta kamu nih dari sini. Kamu dapat 60 juta kan? Ini kamu taruh S-Gov aja, baru Iya, kamu bagi lagi ke sini sama ke sini. Gini cara mah. Quarterly. Oke. Ya, tapi quarterly aja, nggak usah per bulan. Karena size kamu nggak sebesar itu untuk dioptimalin segitunya gitu. Baik, baik. Oke? Terjawab? Thank you banget Bro Tim, Bro Kakak. Oke, buat, semoga terjawab Adi. analisanya dan wejangannya. Thank you.